Inilah Y2K bagi orang Yahudi. Di mana mereka akan mendirikan singgasana Tuhan mereka? Di mana lagi kalau bukan di Palestina, di Yerusalem. Kenapa harus Palestina? Karena Palestina adalah pusat jantung dunia. Jantung dunia itu Palestina. Karena Palestina menghubungkan 3 benua, Afrika, Eropa, dan Asia. Siapa yang menguasai Palestina? Dia menguasai dunia. Dan tidak ada artinya Palestina without Yerusalem, tanpa Yerusalem. Dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa sinagog Yahudi. Di mana sinagog Yahudi ingin mereka bangun? Di atas Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Mereka invisible hand, Zionis Yahudi. Mereka punya agenda besar. Nah, nggak boleh ada yang menghalangi agenda besar ini. Namun agenda besar ini sudah dibuka terang-terangan oleh Donald Trump. Inilah agenda besar, inilah final dari Zionisme internasional. Berdirinya sinagog Yahudi di atas Masjidil Aqsa. Ya, kan itu puncak gerakan Zionis. Zionisme itu adalah kembalinya Zionis Yahudi ke Bukit Zion, kembalinya bangsa Yahudi ke Bukit Zion. Ya. Kenapa harus ke Bukit Zion? Karena the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan segera turun di Bukit Zion. Karena milenium ketiga ini harusnya singgasana Tuhan berdiri bagi mereka di tanah Syam, Palestina. Tapi sampai sekarang sudah 300 terowongan dibuat, gempa sudah diuji cobakan, kok nggak hancur-hancur tuh Masjidil Aqsa? Mereka tidak tahu kan Masjidil Aqsa ini dihalangi, dijaga oleh para malaikat. Nah, ini endingnya. Nah, agar dunia tidak konsen ke sana, bikin rame dengan urusan rumah tangga negara masing-masing. Ya, kasus pelecehan Al-Quran lah, penistaan Islam lah, penistaan ulama lah. Sekarang apa lagi? Pembunuhan para ulama. Ya. Saya ingin membahas apa yang dikemukakan oleh Donald Trump. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement. Israel is a sovereign nation with the right, like every other sovereign nation, to determine its own capital. Acknowledging this is a fact is a necessary condition for achieving peace. Inilah arti dari pernyataan Donald Trump. Hikmah yang bisa kita petik, makna yang dikandung dari tersirat pernyataan Donald Trump tadi. Today I recognize that the Jerusalem is the capital of Israel. Maksudnya memberikan izin kepada Benyamin Netanyahu untuk mewujudkan segera apa yang menjadi cita-citanya. Ya, ini cita-citanya Bapak Ibu. כל אחד עבדיה, אבל נמצא צריך מגזם, זה ברכה והצלחה, תפלא ולתושיע, באתי לבקש את זה, בכל העניינים, גם הלאומי. בזמן שישראל לאחרונה נמצא נתצו כמה עניינים, פתחו כמה. מה שלא יאות, וגם מה צריך שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. ועושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שוד בדין ועדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. יש שמחה וטוב ליבו. Sudah banyak kemajuan yang kamu lakukan Benyamin Netanyahu, maka kami pilih lagi jadi Perdana Menteri Israel. Padahal dulu sudah menjadi PM Israel dua periode. Ya, setelah itu diganti oleh Ehud Barak dari Partai Buruh, diganti oleh Ehud Ariel Sharon, lalu diganti oleh Ehud Olmert, kemudian diganti lagi oleh dia. Di antara Perdana Menteri Israel yang progresnya bagus untuk mendirikan singgasana Yahudi, singgasana Tuhan ini Benyamin Netanyahu. Dia bertemu dengan pimpinan Rabi Yahudi Zionis Ashkenazim. Dia berkata banyak kemajuan yang sudah kau raih, tapi ada satu ya
yang belum berubah. Mesias belum juga datang. Ya, kenapa? Itu kan kata-katanya. מה שלא יעוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה מה שהוא ממה ידיעתו. ועושים. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Zionis Yahudi punya ambisi untuk menguasai dunia. Ini sering saya sampaikan, The Jericho Project, program yang pernah ternyata diakui oleh seorang misionaris di Indonesia. Saat itu dia terang-terangan. Setelah masuk Islam, kita tablik akbir bersama di Sumedang. Beliau menyampaikan, Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan betul. Itu rahasia kami sebetulnya. Saya dapatkan ini dari buku-buku Yahudi, diantaranya Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan, Max E. Diamond. Max E. Diamond, itu orang luar negeri, tapi dia benci kepada gerakan Zionis Yahudi. Dia membongkar Zionis Yahudi gerakan seperti apa. Di antaranya dibahas masalah ini. Masehi tidak lebih dari 3.000 tahun. 3.000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium, 1 milenium, artinya 1.000 tahun. Hari ini kita berada pada milenium ketiga. Milenium ketiga inilah yang disebut dengan Y2K. Y2K kadang orang mengenalnya sebagai era kebangkitan teknologi, globalisasi, dan informasi. Bukan, itu kamuflase. Y2K syarat perbuatan ideologis. Arti Y2K adalah Year of the Jesus Kingdom bagi orang Kristen. Bagi orang Kristen. Jadi 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat adalah tahun bagi berdirinya kerajaan Yesus Kristus di muka bumi. Maka singgasana Yesus harus sudah ada sebelum tahun 2000 Masehi. Faktanya, Yahudi pun tidak bisa membuat ini. Ya. Bagi orang Yahudi sama. Ya. Dengan pemerintahan pusatnya, agenda-agenda negara di dunia harus sesuai dengan agenda Yahudi. Jika berseberangan, habislah nanti. Indonesia, shadow government-nya juga. Inilah Y2K bagi orang Yahudi. Di mana mereka akan mendirikan singgasana Tuhan mereka? Di mana lagi kalau bukan di Palestina, di Yerusalem. Kenapa harus Palestina? Karena Palestina adalah pusat jantung dunia. Jantung dunia itu Palestina. Karena Palestina menghubungkan 3 benua, Afrika, Eropa, dan Asia. Siapa yang menguasai Palestina? Dia menguasai dunia. Dan tidak ada artinya Palestina without Yerusalem, tanpa Yerusalem. Dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa sinagog Yahudi. Di mana sinagog Yahudi ingin mereka bangun? Di atas Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Ingat Bapak sekalian, ini kiblat kita yang pertama. Rasulullah sebelum menghadap ke Mekah, ketika masih berada di Madinah, setelah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menghadap ke sini 16-17 bulan. Setelah turun surat Al-Baqarah 144 menghadap ke Masjidil Haram. Ya, masjid ini menjadi masjid pertama digunakan sholat asar menghadap ke Ka'bah. Tadinya kemana we para sahabat, kaum muslimin yang ada di Palestina sholatnya? Ayo nupa tonggong-tonggong, nupa harup-harup, gitu ya. Ada. Karena kiblatnya, kita mau sholat di situ kemana aja nggak apa-apa. Tapi setelah turunnya surat Al-Baqarah 144 semuanya menghadap ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Para sekalian, pernyataan Donald Trump ini artinya memberikan izin kepada Yahudi untuk menghancurkan masjid ini dan mereka ganti dengan sinagog Yahudi. Ini nanti yang akan berdiri dan ini kesepakatan yang antara Yahudi dengan Amerika bahwa sinagog yang akan dibangun seperti ini. Mereka akan bersambung menyambut Tuhan mereka, Mesias atau Al-Masih, teman-teman sekalian. Kalau ini terjadi dan kita masih hidup, malulah kita di hadapan Allah. Kita mayoritas tidak bisa melindungi kiblat kita yang pertama. Ya, lebih baik kita sudah syahid ketika ini terjadi. Namun apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Insya Allah, mimpi Yahudi ini tidak akan terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun 1947 PBB memutuskan membagi dua Palestina, 56% bagi Israel, 44% bagi Palestina. Maka Palestina yang tadinya mayoritas dikuasai kaum muslimin berubah menjadi dikuasai Israel. Nah ini Palestina di tahun 1946, yang warna hijau ini kaum muslimin, yang warna putih ini adalah Israel, Yahudi. Tidak lebih dari 8,5%. Maka 1 tahun setelah PBB menyatakan kalau Palestina dibagi dua untuk Israel dan kaum muslimin, maka warna putih ini Israel. Setiap bulannya 1.000 sampai 5.000 orang Yahudi diungsikan setiap bulan ke Palestina. Terjadilah okupasi, perampasan wilayah. Kaum muslimin yang mempertahankan rumahnya dibantai, disiksa. Habislah para sekalian. Ya, dan hari ini bisa kita lihat Israel menguasai Palestina. Dari 12 provinsi di tanah Palestina, tinggal 1 provinsi yang belum dikuasai mereka, Gaza. Begini nasib Indonesia jika Cina dibiarkan. Ini nasib umat Islam Indonesia jika Cina dibiarkan. Dan sekarang 70% tanah di Indonesia milik Cina.
Cuma 30% tanah di Indonesia milik orang Indonesia sendiri, pribumi. Saya ingat kepada hadis Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu hatta tuqatila qauman. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang dengan satu bangsa. Ni'aluhumus sya'ar, sendal-sendal mereka terbuat dari bulu. Wala taqumu sa'atu, dan tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatilu qauman sigaral ayun, mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Zungfal unuf, beda irungnya. Wa wujuhum kambanjanil mutraqah, wajah mereka bulat seperti tameng yang terpotong. Kira-kira bangsa mana? Merinding Bapak Ibu, kiamat sudah dekat. Allah Akbar.